Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, semua serentak kompak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Profi Sofri, Saudari Waya Sirli, Bau datang dari kami ya pukul mata. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Nama Ya. Bagaimana agar kita ajaib, sahabat? buka perisainya. Buka perisainya, ya. Alhamdulillah kita malam hari ini memang akan membuka perisai ya. Jadi kita pada saat ada yel-yel salam penyemangat sebenarnya adalah Tuhan. Makanya selalu untuk mengikutinya dengan antusias. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang luar biasa ya, sebelum kita masuk ke dua keajaiban biasa untuk kita dibekali ya, ada materi-materi yang nanti inilah sangat bermanfaat ya saat kita praktek ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat semua, kemarin alhamdulillah saya dengan Bunda Pita ya menuju ke Semarang, ke Korwil Semarang. Ada pertanyaan ya yang begitu menggelitik ya. Ya alhamdulillah karena saya praktekkan jadi langsung saja kan jawabannya mengalir gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ya keren di luar, tapi alhamdulillah bisa dijawab dengan memuaskan istilahnya, alhamdulillah. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan juga sih yang belum bisa dijawab karena waktu ya yang terlalu ini apa mengejar gitu kan. Akhirnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman semua mengalami gitu ya. Setelah praktek magnet rezeki gitu ya, diri kita kan benar-benar bermagnet tuh ya. Mungkin apa kita didatangi banyak finansial ya, terutama sih pertama ya, yang pertamanya kita didatangi banyak ketenangan, senang, bahagia gitu ya. Kemudian perlahan-lahan ya seperti satu persatu persoalan itu kayak berubah ya menjadi ada solusi ya, akhirnya ada di keluarga nyaman gitu ya, di kesehatan makin baik. Nah, mengantarnya keluar kan bahagia ya, terlihat oleh orang-orang kan bahagia karena otomatis kan keluhan sudah terkurangi gitu ya, bahkan sudah nggak ada, yang ada adalah keren apabila ada penyesalan. Nah, akhirnya dari luar gitu ya, dari luar itu mau belajar misalnya atau mau bertanya, tetapi karena mereka semua ada ketidakmudahan di finansial, saat mau belajar yang diajukan adalah contohnya, mohon maaf ya di sini enggak ya, saya waktu dulu sering sekali mengalami, tapi dengan ada jawaban yang saya sampaikan, saya ulik, saya belajar lagi, saya sampaikan lagi, ternyata itu jurus yang ampuh dan tidak datang lagi orangnya, yaitu tentang tumbukan saat orang mau belajar ya, mau belajar atau mau silaturahim. Nanti mungkin Bunda Istriana juga akan didatangi kayak gitu tapi kemarin sudah tersolusikan mudah-mudahan Bunda Istriana ya. Nah, orang itu datang ya bukan dengan niat belajar dengan tulus ya, bukan, tetapi ternyata ada tendensi ingin pinjam uang gitu kan ya. Bunda pernah mengalami enggak gitu kan? Nah, coba teman-teman pernah mengalami apa tidak? Kalau mungkin teman-teman di sini ada orang yang datang mungkin ya mau tanya, mau silaturahim gitu kan, dan ternyata malah akan meminjam sekian jumlah dana gitu ya. Kalau yang di tempat saya dulu gitu ya, itu bukan meminjam saja, karena di sini kami ya, saya sama suami dikenalnya, bukan terkenal, dikenalnya itu sering membeli rumah, tanah gitu kan. Akhirnya pada waktu datang itu membawa sertifikat, membawa sebuah apa namanya kayak pengajuan gitu ya, untuk bisa dibeli rumahnya gitu kan. Jadi penawaran, proposal. Nah, saat mau ke kajian
ternyata pada waktu konsultasi, Bunda bisa ndak beli ini gitu kan, beli rumah saya, beli tanah saya gitu kan, atau Bunda saya mau pinjam uang gitu kan. Nah pada saat saya sampaikan saya tidak punya, kan tidak mungkin ya, saya tidak punya dana, kan tidak mungkin gitu kan ya. Akhirnya saya sampaikan adalah, mohon maaf Ibu, karena dananya adalah di tempat saya berputar untuk belanja kembali, karena kan kami kan ada bisnis, ada beberapa bisnis gitu kan. Ternyata jawaban seperti itu kurang memuaskan. Beliau mereka rata-rata akhirnya tidak datang lagi, tapi dengan wajah yang kecewa gitu ya. Nah akhirnya saya punya cara gitu, punya cara, saya kerjasama dengan suami, Mas, karena yang belajar itu ternyata adalah ada beberapa yang seperti ini, seperti itu, begini, begitu, gimana Mas kalau misalnya nanti tetap saya welcome kepada mereka, kemudian minta tolong Mas nanti untuk diterima dan dijelaskan. Nah dengan metode seperti itu, alhamdulillah orang-orang yang datang kemudian saya sampaikan, Bapak Ibu mohon izin ya, kalau tentang keuangan seperti itu kebijaksanaannya untuk keputusannya ada di tangan suami gitu. Kalau saya di sini adalah untuk mengajar gitu kan. Alhamdulillah dengan seperti itu adalah kenyamanan yang ada gitu ya. Orangnya tetap datang, kemudian tetap baik prasangka gitu kan. Nah ternyata ilmunya yang dari Ustadz Nasrullah itu, pada saat kita kedatangan orang ya yang akan meminjam dana dan kita memberikan, kita di situ harus sudah siap-siap kehilangan uang gitu ya. Jadi di sini pada saat nanti teman-teman ya, tekniknya pada saat teman-teman didatangi ya, bukan berarti tidak boleh membantu, tidak. Kalau teman-teman memang percaya ya dengan orang itu, silakan gitu ya, silakan untuk bisa diberi pinjaman itu. Tetapi kalau nantinya menyebabkan ada sesuatu peristiwa yang memutus silaturahim atau merusak terumbu karang, lebih baik lebih awal teman-teman untuk bisa memberikan jawaban seperti ini teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya memang ada dana. Kan kita tidak boleh untuk seperti merendahkan diri gitu ya, merendahkan keadaan kita, meniadakan keadaan kita yang sebenarnya ada uang, kan tidak boleh jadi doa nanti gitu. Jadi sebenarnya saya ada budget Bapak Ibu, tetapi saya sebenarnya ada dana, tetapi saya tidak ada budget ke arah itu. Nah itu bisa jadi lebih nyaman juga gitu ya. Dan kemudian saya praktekkan pula ya, saya bungkus beberapa lembar gitu ya, uang di dalam amplop, kemudian saya sampaikan bahwa ini bisa untuk beli sarapan anak atau bisa beli bensin gitu kan. Jadi untuk bisa obat kecewa gitu teman-teman. Dan itu ternyata cukup ampuh ya, karena memang pada saat kita memberikan pinjaman ya, seperti kata Ustadz Nas, kita memang siap-siap ya untuk kehilangan sejumlah dana itu. Tetapi akhirnya kembali lagi bagaimana Bapak Ibu nanti untuk menyikapinya, karena pada saat prakteknya itu sebenarnya kan tidak sama seluruhnya. Nah tiba-tiba siang tadi saya juga kedatangan ya seorang lulusan THMR yang ada di sini di Arta MR ya, yang kasusnya sama, Bunda saya kedatangan tamu banyak kayak gini kayak gitu. Wah, saya jelaskan Bunda seperti itu. Akhirnya terima kasih Bunda, terima kasih ilmunya, Masya Allah saya ada gambaran. Jadi saya sekarang dengan enak gitu, dengan nyaman nanti sampaikan. Yang kemarin itu saya gimana ya caranya ya untuk menghadapi ini gitu kan. Nah barangkali ini nanti bisa menjadikan bekal teman-teman. Tentunya di posisi teman-teman semua nanti disaring ya, untuk bisa disesuaikan, karena tidak persis sama gitu ya, tidak persis. Nah nanti teman-teman untuk bisa disaring, kemudian dievaluasi seperti apa yang lebih tepatnya. Yang terjadi pada saya tadi ya, saya kerjasama dengan suami, tapi kadang juga saya tidak bisa kerjasama dengan suami, tapi orang itu saya ajak untuk bisa meraih keajaiban Allah dengan belajar magnet rezeki. Nah kalau misalnya pinjam dengan orang lain, dengan saya, dengan sesama teman, itu kan keajaiban manusia terbatas sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya belajar ilmunya Allah ini, maka tak terbatas. Nah tinggal orangnya misalnya mau, alhamdulillah. Kemudian misalnya tidak mau, pernah orangnya menjawab, Bunda mohon maaf saya belum siap berubah gitu kan. Itu juga bisa menjadi jawaban yang ampuh ya, dan orangnya alhamdulillah tidak emosi, kemudian juga tidak
tidak memendam, ya ada rasa yang tidak nyaman dengan saya, tidak bahkan kemudian lebih ini lagi ya, lebih memahami, oh ya memang kalau kita ingin dihujani rezeki, didatangi banyak rezeki, ya kita harus berlatih, harus belajar. Tapi kondisi beliau memang belum siap berubah. Ya tidak apa-apa. Akhirnya saya doakan dan saya pakai jurus yang tadi. Saya melipat beberapa lembar, kemudian saya taruh ada di amplop dan untuk bisa dipergunakan kebutuhan anaknya atau membeli bensin dan lain-lain. Alhamdulillah, itu adalah ikhtiar kita ya untuk menjaga dari terumbu karang rezeki kita, karena kita tidak tahu ya kapan saja mungkin kita juga membutuhkan mereka gitu kan, ataupun kita ketemu di mana gitu ya, agar apa kita rasanya tuh tetap tersambung baik gitu ya, nyaman, tidak ada ganjalan sesuatu apapun, karena pada saat ada ganjalan di sana atau di hati kita, maka itu menjadi perisai rezeki untuk kita gitu ya teman-teman. Ini sebagai bekal saja sih, mungkin di saat-saat teman-teman praktek ya, di setiap harinya teman-teman mungkin tidak setiap hari menemukan seperti ini, tapi bisa jadi ketemu dengan hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya teman-teman sudah mempunyai bekal ya untuk bisa menjawabnya, tetap nyaman, tetap baik dengan mereka, saling mendoakan, dan bisa terjalin, bisa jadi hubungan ya, hubungan apa, hubungan bisnis ya, hubungan pekerjaan ya, atau kerjasama yang lainnya. Nah teman-teman semua, malam hari ini sebelum kita masuk ke gua keajaiban zikir nafas ya, saya ingatkan dulu teman-teman yang nanti akan berlatih ya, berlatih untuk merilis ya, karena kita harus rutin teman-teman, rutin merilis. Persiapkan spidol ya, atau ini ya, lem stick gitu ya, lem stick yang sifatnya dia cepat sekali untuk menggelinding gitu, karena ini sebagai alat untuk bisa nanti simulasi dari kita mengeluarkan ada asap hitam itu yang di sana adalah seperti halnya perisai, nanti dari mulut kita menghembus nafas yang seakan dia ada muatannya asap hitam, dan kemudian kita rilis memakai ada spidol yang kita lepaskan ya, melantai. Nah bersamaan keduanya itu ada bersinergi dari asap yang keluar ya, nafas yang keluar dari mulut, dan juga ada spidol yang melantai, itu terasanya plong, nyaman. Nah nanti kita ulang sampai 3 kali ya, sampai 3 kali, yaitu di bagian emosi, bagian keinginan, dan di bagian ego. Bismillah teman-teman, dengan ikhtiar seperti ini akhirnya kita terjaga sekali akan rasa sabarnya. Bismillah, sabar, ikhlas, dan syukur itu selalu ada di dalam diri kita ya. Nah kemudian pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari juga terasa lebih nyaman. Sahabat semua, malam hari ini tak berlama-lama, mohon izinnya kalau saya openingnya mungkin agak panjang gitu ya, karena saya ingin berbagi apa sih oleh-oleh kemarin pada saat ada di Semarang, tapi itu sebagian ya, sebagian kecil saja. Nah teman-teman semua, malam hari ini kita akan ya mendengarkan ya, siapkan alat tulisnya sahabat semua, mendengarkan materi yang luar biasa ya, yaitu menghargai waktu, karena suksesku adalah karenamu. Hargai waktu, suksesku karenamu. Teman-teman semua, materi ini akan disampaikan ya dengan luar biasa, dengan powerful ya, oleh Bunda Pita Nareswari Danuwinda. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, openingnya luar biasa. Kita diingatkan kembali ya apa pentingnya tentang belajar, istiqomah, dan lain-lain. Ya, bismillah semuanya, kita bisa lebih baik ya teman-teman semuanya. Bismillah, lebih baik. Silakan. Iya, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, izinkan saya menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Saja. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
Rabbi Syoli Sadri wa Yasir li Amri wa Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku yang berbahagia, teman-teman privat terapi syukur dan sadar nafas ya. Mari kita buka majelis ini bersama-sama dengan bacaan doa pembuka majelis. Semoga keberkahan, kelimpahan, kesuksesan, keajaiban senantiasa mengiringi langkah kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya doakan teman-teman semuanya yang berada di ruangan Zoom pada malam hari ini senantiasa sehat paripurna beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Yang belum sehat, semoga segera diangkat penyakitnya, segera sehat kembali. Amin. Kita semuanya adalah miliarder penghasilan 5 miliar satu bulan. Amin. Insya Allah rezeki ada dari mana-mana mengalir terus seperti aliran air sungai, nggak ada habis-habisnya. Kita Amin. semuanya bisa umrah dan mengumrahkan, haji dan menghajikan, haji yang paling bagus plus furoda. Amin. Kita berangkat satu keluarga ya teman-teman, dan semuanya yang ada di grup ini kita berangkat bareng-bareng ikut super camp nantinya. Amin. Bismillah semuanya, kita bisa wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan surga terbaik di sisinya Allah, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia ya, setelah satu pekan kita bergelumul bergumul dengan berbagai macam aktivitas ya, tentunya ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita lalui bersama yang mengakibatkan mungkin ada kemelekatan baru atau mungkin luka lama yang di dalam diri kita belum terobati. Itu ya, saya mengajak teman-teman semuanya merefleksi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang waktu ya, seberapa lama perjalanan hidup kita yang selama ini ya kita evaluasi bareng-bareng. Kemarin kan beberapa pekan yang lalu udah pernah tuh ya sama Bunda Susan kita diajak mengevaluasi diri kita bareng-bareng di tahun 2025 lebih baik atau tidak. Nah, ini malam hari ini kita akan berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, dan agar di tahun 2026 ini mumpung kita masih berada di awal tahun ya, kita bisa membuat konsep strategi yang lebih baik lagi sehingga menjadi miliarder. Catatan 5 miliar satu bulan itu bukan hanya sekedar omongan kosong atau pepesan kosong ya. Saya pernah mendengar dari gurunda kita Ustadz Nasrullah gitu ya, bagaimana beliau meng-LOP-kan penghasilan 5 miliar satu bulan di tengah kondisi yang minus 21 miliar gitu ya. Mungkin nggak seorang yang punya amanah 21 miliar kok tiba-tiba penghasilannya 5 miliar satu bulan ya. Kalau dipikir secara logika manusia biasa, kayaknya kok apa iya saya mampu gitu kan, apa iya saya bisa mendapatkan 5 miliar sebulan, padahal penghasilan saya, misalnya saya pribadi ya, saya sebagai seorang PNS, berapa sih gaji PNS satu bulan? Nggak nyampe 5 juta, gaji pokoknya nggak nyampe 5 juta. Kalaupun ada 5 juta itu adalah golongan yang udah sepuh golongan yang udah senior yang mendekati pensiun gitu ya. Itu ya, saya terus terang gitu ya, teman-teman semuanya bisa dicari kok di Google gitu ya, berapa gaji PNS pada umumnya rata-rata gitu kan. Nah itu dan tunjangan gitu, plus tunjangan itu kalau di daerah kayak saya PNS daerah itu tidak banyak gitu. Mungkin PNS pusat, PNS kementerian beda-beda gitu penghasilannya per bulan, tapi itu setara atau berbanding lurus dengan kebutuhan ya, kebutuhan mereka. Misalnya seorang PNS pusat ya, saya PNS pusat, saya membahas sebentar, mereka mungkin dapat gaji bisa sampai 2 digit, tapi di 2 digit itu nah, misalnya tinggalnya di kota besar ya, karena tunjangannya memang beda-beda gitu. Tunjangan untuk di kota besar lebih besar daripada yang ada di daerah, tapi kebutuhan mereka ya, kemudian harga kebutuhan pangan gitu ya, kebutuhan pokok itu juga lebih besar di sana gitu. Jadi umpama gaji mereka 2 digit itu sama dengan gaji 1 digitnya di daerah, boleh jadi seperti itu. Nah, penghasilan yang belum besar ini ya, secara di logika manusia, mana mungkin sih saya bisa mendapatkan 5 miliar satu bulan itu. Tapi setelah saya mendalami dan mengamalkan jurus magnet rezeki ini gitu, bahkan saya pernah mendapatkan omset gitu, sampai 2 digit
ya omsetnya gitu kan. Dan saya yakin teman-teman di sini yang sudah mengamalkan ilmu MR ya, seperti Bunda Melani mungkin, Bunda Neng ya, selamat datang Bunda Neng. Dan mungkin bunda-bunda yang lain gitu, itu merasakan menjadi WR, SBMR, CTMR gitu kan. Dan mungkin orang yang tidak ikut CTMR pun gitu, yang sudah mengamalkan ilmu magnet rezeki bersama Bunda Arta, gajiannya sudah 2 digit omset. Saya yakin karena banyak cerita yang demikian, omsetnya naik berkali-kali lipat lewat wasilah ilmu magnet rezeki. Apa kita menyangka sebelumnya teman-teman? Kita nggak pernah menyangka gitu, kenapa Allah kok bisa ngasih ya gitu ya. Nah, malam hari ini kita diajak untuk merefleksi kembali tentang perjalanan waktu kita ya. Saya izin untuk share screen supaya memudahkan teman-teman semuanya untuk memahami konsep kajian pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf ya, karena di tempat saya sedang hujan deras, insya Allah sederas rezeki kita semuanya, jadi mungkin suara saya kurang jernih ya teman-teman. Bismillah, sinyalnya lancar ya, sampai dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum kita menginjak ke materi, saya ingin mengajak teman-teman semuanya refleksi sebentar, kurang lebih 1 menit ya, dari pertanyaan ini ya. Kenapa orang yang kelihatannya biasa saja bisa hidupnya tenang dan rezekinya mengalir, sementara yang lain terasa berat tidak ringan padahal sama-sama bekerja keras ya. Umpama seperti ini ya. Seperti ini contoh ya, ada orang yang mohon maaf tidak muslim gitu kan, dia kelihatannya biasa-biasa aja tapi dia tenang-tenang aja, rezekinya kok ada terus padahal dia non muslim ya. Sementara orang lain, misalnya orang Islam, orang Muslim gitu, kenapa kehidupannya terasa tidak ringan padahal sama-sama bekerja keras? Nah, apa jawaban teman-teman? Saya beri waktu 1 menit, kita merefleksi diri bareng-bareng ya. Kita jawab bareng-bareng pertanyaannya. Silakan diketik di kolom komentar. Kenapa orang yang kelihatannya biasa saja bisa hidupnya tenang dan rezekinya mengalir, sementara orang yang lain terasa berat padahal sama-sama bekerja keras? Mohon diketik di kolom komentar. Oke, 1 menit ya teman-teman. Silahkan ketik dulu jawabannya. Kenapa orang yang kelihatannya biasa saja hidupnya tenang dan rezekinya mengalir, sementara yang lain terasa berat padahal sama-sama kerja keras? Kita diajak merefleksi dulu. Lanjut ya, baru 3 orang yang jawab. Karena diuji dulu, lain ladang lain belalang. Wow, keren. Sedang dibersihkan dari dosa. Ada lagi? Mengapa orang yang kelihatannya biasa saja hidupnya tenang dan rezekinya mengalir, sementara yang lain terasa berat padahal sama-sama kerja keras? Ini. Ada lagi yang coba memberikan jawabannya? 30 detik lagi ya teman-teman. Iya, atas jawaban teman-teman semuanya tadi ya, pertanyaan tentang refleksi. Kenapa orang yang kelihatannya biasa saja bisa hidupnya tenang dan rezekinya mengalir, sementara orang lain terasa berat padahal sama-sama bekerja keras? Nah,
Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Rezeki ini bukan hanya soal tentang kerja keras, tetapi ini adalah soal cara Allah melihat ikhtiar kita. Ya, bukan beda. Jadi, kenapa sama-sama kerja keras? Oke, ya kenapa sama-sama kerja keras, tetapi Allah kok memberikan kemampuan ya, memberikan rezeki itu tidak sama. Ya, waktu yang Allah berikan kepada kita, ya waktu yang Allah berikan kepada kita dalam mengelola hari semuanya sama 24 jam. Ya, kita sama-sama diberi waktu 24 jam. Tadi teman-teman jawab ada yang lain ladang lain ilalang. Ya, itu tepat sekali. Karena memang Allah itu memberikan porsi rezeki berbeda-beda. Tapi sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya proses takdir dari dalam diri kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Waktu yang kita kelola selama 24 jam ini sebenarnya kita sedang menuliskan takdir untuk diri kita sendiri di masa depan, gitu ya. Menuliskan takdir diri kita. Oke, menuliskan takdir untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar jelas? Jelas sekali. Oke, ya teman-teman semuanya, mari kita menata dan memaknai waktu. Nah, boleh ditulis ya dalam buku catatan masing-masing. Waktu itu sebenarnya definisi waktu itu sebenarnya adalah amanah. Yang kedua, waktu adalah modal hidup. Yang ketiga, waktu adalah bukti kesungguhan iman. Nah, saya hadir di hadapan teman-teman saat ini. Di luar sana, mungkin teman-teman mendengarkan suara saya kurang begitu jelas karena sedang terjadi hujan besar. Mungkin di tempat teman-teman juga demikian. Itu karena memang hujan sedang merata gitu ya. Ada petir gitu. Tapi insya Allah ya, keren semuanya. Saya di sini karena menjalankan amanah Allah gitu. Karena ada proses waktu yang ingin saya berikan kepada teman-teman semuanya ya, untuk menjadikan waktu kita lebih bermanfaat di hadapannya Allah. Ya, saya memiliki keyakinan walaupun hujan, walaupun petir gitu kan, kita bismillah bisa lancar, kita LOP-nya semua baik-baik aja di sini. Ya, inilah bagaimana kita bisa menata waktu di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu. Ya, menjalankan amanah waktu di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi di dalam hati kita harus tetap mengalir, harus tetap tenang. Mengapa di tempat yang lain kita sama-sama 24 jam gitu ya? Mungkin bagi orang lain di tengah kondisi yang seperti ini gitu terasa berat. Tapi kalau kita yakin bahwa kita semuanya bisa menjalankan amanah dengan belajar bersama-sama kumpul di sini dan insya Allah Allah akan melindungi kita. Yakin saja itu. Gitu. Karena ini juga persoalan untuk modal hidup. Belajar ada di ruangan, kelas terapi, syukur dan sadar nafas adalah modal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan ini juga pembuktian kesungguhan iman dari diri kita. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah mengetahui bahwa takdir dibagi menjadi dua jenis. Ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti ya kita lahir lewat rahimnya siapa, ibu bapak kitanya siapa, gitu kan, saudara-saudara kita siapa, kita nggak bisa milih, gitu. Allah yang sudah memilihkan untuk diri kita, itu yang dinamakan dengan takdir yang tetap, gitu kan. Kemudian nanti kita meninggal di usia berapa, gitu, itu juga sebuah takdir yang tetap. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, ada takdir yang kedua, takdir yang bisa diikhtiarkan. Nah, takdir yang bisa diikhtiarkan itu adalah takdir tentang rezeki. Jadi bukan ya rezeki saya cuma jadi PNS sudah cukup, tidak, ya kan? Kalau saya tidak melakukan kerja-kerja dulu ya, kurang lebih saya menjadi PNS itu hampir 15 tahun gitu. Kalau saya tidak mengerjakan ya kerja-kerja, bagaimana saya mendekati
mendekatkan diri saya kepada seorang pegawai pada saat itu beberapa puluh tahun yang lalu, dan mungkin saya tidak akan ditakdirkan Allah menjadi seorang PNS. Nah, teman-teman semuanya kayak Bunda Susan juga ya, misalnya ya. Kalau Bunda Susan tidak mendekati kerja-kerja sebagai seorang pengusaha, mungkin tidak akan menjadi seorang pengusaha. Saya tidak mendekati kerja-kerja sebagai seorang trainer, motivator, mungkin saya tidak menjadi seorang motivator gitu. Jadi usaha itu mendekatkan takdirnya. Ya, dan ini adalah takdir yang diikhtiarkan. Saya berikhtiar menjadi orang yang sukses dengan cara mungkin jadi PNS, mungkin jadi trainer, mungkin jadi teman-teman pengennya jadi apa nih gitu. Bagaimana ketika teman-teman yang sudah mohon maaf usianya lanjut Bunda gitu. Apakah saya masih bisa mengusahakan takdir rezeki saya? Bisa. Jawabannya bisa. Takdir rezeki itu tidak terpaut usia. Apakah mungkin saya usia udah pensiun 60 tahun bisa menjadi seorang miliarder? Bisa. Ada kok contohnya. Ada contohnya. Misalnya siapa? Yang menciptakan, ya, yang jadi owner Kentucky ayam goreng gitu kan. Beliau ya bukan non Islam memang. Usianya sudah 69 tahun baru menemukan cara bagaimana menjadi seorang miliarder lewat jualan ayam goreng tepungnya gitu. Ya kan? Itu takdir yang bisa dia ikhtiarkan gitu. Lalu siapa Bunda yang sukses di usia tua? Banyak kok gitu ya. Sukses di usia tua misalnya Rasulullah kan diangkat Rasul aja usianya 40 ya. Bukan di usia yang muda. Ya, bukan usia muda, tidak juga terlalu tua gitu kan, usia pertengahan. Nah, ini yang dinamakan dengan takdir yang bisa diikhtiarkan. Ya, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha, banyak contohnya, misalnya Khairul Tanjung gitu kan. Kemudian Khairul Tanjung itu tidak sukses di usia muda ya, beliau juga usianya agak kesini. Terus Pak Ari Ginanjar ya, Ari Ginanjar master dari ESQ ya, jadi beliau itu juga suksesnya usianya udah 40-an. Nah, seperti itulah kerja-kerja yang bisa kita ikhtiarkan ya. Jadi menata waktu yang sekarang kita miliki adalah bentuk dari ikhtiar yang tertinggi gitu ya teman-temannya. Jadi waktu adalah amanah, waktu adalah modal hidup, waktu adalah bukti kesungguhan iman kita. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita semua ya bisa menata takdir harian kita? Nah, yang harus kita lakukan, takdir itu kita bisa perbaiki tiap harinya ya teman-teman. Apa yang teman-teman saat ini ciptakan, itu akan berpengaruh dengan keajaiban teman-teman semuanya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, mungkin akan datang, 3 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu semuanya, keajaiban apa yang telah menunggu untuk teman-teman semuanya itu tergantung dari praktek. Ya, tergantung dari praktek apa yang teman-teman usahakan pada hari ini. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bunda supaya takdir kita akan lebih baik lagi setiap harinya? Nah, teman-teman belajar untuk membuat daily goal. Daily goal itu apa? Praktek harian. Ya, daily goal itu bukan LOP, daftar panjang keinginan teman-teman semuanya, tapi langkah praktis harian yang bisa teman-teman gunakan untuk merefleksi ya, untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan ini tujuannya adalah untuk mengistiqomahkan diri kita. Kalau kita semakin istiqomah dalam praktek harian, tentu saja keajaibannya juga semakin istiqomah terus mengikuti kita. Seperti itu teman-teman, kerjakan lagi ya. Cukup 3 hal penting yang teman-teman catat membuat rancangan hari. Yang pertama, 1 untuk Allah. Tujuannya goal ya. Goal yang pertama adalah goal untuk Allah. Misalnya saya tidak terbiasa sholat tahajud. Nah, teman-teman mulai memperbaiki diri, merefleksi. Oh iya, kalau sholat tahajud saya sering kesiangan, bangunnya 4:30 Bun, berarti itu udah masuk subuh dong Bun, saya bilang gitu. Nah, coba Bunda perbaiki lagi bagaimana cara untuk bisa bangun lebih awal gitu. Nah, ini adalah goal pertama gitu kan. Tujuan yang pertama praktek harian ya. Yang pertama untuk Allah gitu.
Nah, berarti memperbaiki diri kita untuk Allahnya gitu. Seperti apa? Misalnya goalnya yang satu tulis bangun sholat tahajud. Nah, yang kedua goalnya apa? Nah, untuk diri sendiri dan keluarga. Untuk diri apa nih? Mengontrol emosi harian. Nah, boleh itu. Nah, untuk keluarga apa? Tidak mudah marah-marah sama anaknya. Boleh juga itu, gitu kan. Ini adalah goal. Ya, goal yang penting untuk praktek harian teman-teman. Lewat apa? Terapi syukur. Gitu. Yang ketiga, untuk pekerjaan. Goalnya untuk pekerjaan atau rezeki. Nah, misalnya teman-teman sehari dapat berapa nih income? Misalnya teman-teman adalah seorang pedagang online. Ya, saya baru jualannya cuma kecil-kecilan bunda di WA, boleh nggak apa-apa. Tiap hari closing apa belum gitu kan. Kadang-kadang seminggu closingnya cuma satu. Nah, tingkatkan lagi gitu. Misalnya closing untuk besok hari, targetnya berapa? Kita tulis dulu target. Perkara hasil yang penting nanti. Yang penting adalah prosesnya dulu. Teman-teman mengusahakan prosesnya terlebih dahulu. Nah, mari praktek lagi teman-teman ya. Siapkan alat tulis dan catatannya nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Kemudian boleh diketikkan di kolom komentar. Besok hari sebutkan satu hal aja yang bisa dilakukan teman-teman dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan besok hari, merancang hari untuk besok itu lebih bermakna. Satu untuk Allah, satu untuk diri sendiri, satu untuk pekerjaan rezeki. Saya stop share screen dulu ya biar teman-teman lebih mudah memahami. Tuliskan di dalam buku teman-teman semuanya goal untuk besok hari, memperbaiki ya, memperbaiki diri untuk besok hari. Satu untuk Allah, satu untuk diri sendiri atau keluarga, dan satu untuk rezeki. Nah, saya tuliskan di kolom komentar contohnya ya. Goal untuk diri sendiri, nah untuk Allah satu misalnya goal zikir. Nah, ini untuk Allah nih, zikir, istighfar, zikir apa nih? Zikir misalnya zikir pagi petang. Sebelumnya nggak pernah zikir pagi petang. Nah, goal zikir pagi petang nomor satu ya. Kemudian yang nomor duanya untuk diri sendiri, misalnya goalnya mau diet. Nah, kemudian ini contoh ya teman-teman ya. Yang ketiga, goalnya untuk rezeki. Goal rezeki closing 1 juta sehari. Nah, boleh aja ini seperti ini. Untuk merancang hari teman-teman semuanya, silahkan diketik di kolom komentar. Goal untuk Allah apa? Goal untuk diri sendiri atau keluarganya apa? Yang ketiga, goal untuk rezeki. Ya kita tidur ya, aku tidur. Sudah teman-teman?
Silakan diketik di kolom komentar apa yang sudah teman-teman tuliskan di buku. Nah, Bunda Sri Mutmainah, goalnya untuk 1 hari ya Bunda yang nomor 3. Kalau untung bersih 20 juta setiap bulan itu berarti goal bulanan. Misalnya penghasilan nomor 3 ya, penghasilan 1 hari 1 juta, apa 1 hari 20 juta gitu ya. Bukan untuk 1 bulan, karena nanti untuk 1 bulan ada lagi. Goal untuk diri sendiri, misalnya saya mau sehat. Nah, mau sehatnya itu ikhtiarnya apa? Saya mau sehat dengan minum jamu gitu. Boleh? Silakan teman-teman yang lain diketik supaya nanti bisa evaluasi bareng goalnya untuk hariannya, merancang hariannya itu sudah tepat atau belum. Bunda Astriana sudah selesai. Bunda Suaibah, Bunda Mary, Bunda Maliatun, Bunda Teti. Istanto. Ya, Bunda Neng, keren. Tadabbur ayat 1 hari. Oke, target 5 juta per hari, keren. Sendiri deh. Bagaimana yang lain Pak? Ayah Aep, target hariannya apa? Baca Al-Waqiah, jalan pagi 30 menit, menyapa teman-teman meja 1 bagian. Keren Bunda Diana. Tiap hari income 1 juta, yes. Nah, alhamdulillah. Targetnya keren-keren ini ya. Oke, terima kasih ayah bunda semuanya. Kita lanjut dulu. Ya, bismillah, sinyalnya lancar. Nah, tadi ya teman-teman semuanya kita sudah praktek bagaimana merancang hari buat besok. Sekarang, nah itu takdir harian, menata takdir hari. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kita mereview untuk takdir mingguan. Nah, apa yang sudah saya lakukan dengan baik minggu ini? Waktu mana yang banyak terbuang? Apa satu hal kecil yang akan saya perbaiki minggu depan? Nah, mengevaluasi adalah ciri dari orang beriman. Bukan menyalahkan diri, tetapi untuk memperbaiki arah. Hidup kita tanpa evaluasi adalah hidup yang dibiarkan hanyut. Nah, evaluasi mingguannya apa? Nah, yang pertama adalah apa yang sudah saya lakukan dengan baik minggu ini. Yang kedua, mana waktu yang paling banyak terbuang. Yang ketiga, apa satu hal kecil yang akan saya perbaiki minggu depan? Ini pertanyaan, silakan dicatat saja ya, tidak perlu diketikkan seperti tadi. Silakan di screenshot, nanti teman-teman sendiri yang akan menuliskan di buku masing-masing. Dan masukkan ini ya, masukkan ini untuk buku data teman-teman semuanya ya. Menginput data baik ini di buku data teman-teman semuanya yang sudah pernah diajarkan oleh Bunda Susan.
gitu ya. Ini adalah catatan untuk buku data, bukan buku LOP, bukan juga untuk buku syukur. Ya beda ya, 3 buku ya, masih ingat teman-teman ya, ini dituliskan masuknya ke buku data. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, nah, tadi kita sudah merancang takdir harian, kemudian kita mereview pekerjaan, mengevaluasi langkah-langkah kita setiap pekan. Apapun yang sudah teman-teman lakukan pada hari ini, pada pekan kemarin, tolong fokus pada prosesnya. Jangan terlalu berharap pada hasilnya. Karena hasil adalah wilayah wewenangnya Allah. Tapi hasil ini akan berbanding lurus dengan proses yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman LOP-nya benar, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau LOP-nya kurang baik, maka hasil ajaib pun belum bisa dipastikan kita dapatkan. Bagaimana takdir kita supaya LOP itu mudah mewujudkan? Kerja-kerjanya salah satunya adalah dengan melakukan proses terapi syukur sadar nafas dengan sungguh-sungguh gitu. Proses adalah wilayah kita, sedangkan hasil adalah wilayahnya Allah. Banyak orang kecewa bukan karena dia tidak berhasil, tapi terlalu mengejar hasil dan berharap hasil. Dia tidak mengejar memperbaiki prosesnya. Nah, proses inilah yang seringkali tidak mudah, tapi ini satu-satunya cara. Tidak mudah bangun tahajud misalnya, ya. Mau kurus tapi tidak mudah untuk diet. Ya kan? Ada aja godaannya ya. Ya kayak saya nih gitu, godaannya pengen saya turun berat badan tapi kok belum gitu. Yang penting belum naik aja deh, yang penting stabil gitu kan. Yang penting sehat. Tapi itu prosesnya itu yang harus kita evaluasi bareng, yang harus kita jalankan setiap harinya. Proses itu perlu perencanaan, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Kita kan mau ajaib uang berapa, 5 miliar 1 bulan, tapi prosesnya dijalankan enggak. Buka perisaian dijalankan enggak gitu. Ambil cermin ajaibnya dijalankan enggak. Turun garis kebenarannya dijalankan apa enggak. Kalau kita masih banyak ragu-ragunya, masih banyak kecewanya, masih banyak pertimbangannya gitu kan, nah itu kita belum bisa menjalankan proses yang baik. Bagaimana kita berharap hasil kalau prosesnya saja tidak suka kita lalui bareng-bareng gitu kan. Kita lihat contoh petani ya. Petani itu kalau dia gagal panen, dia tidak akan marah-marah sama tanah. Dia tidak akan marah-marah sama air hujan. Dia tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi dia pasti mengevaluasi dirinya. Apa yang tidak tepat dari hasil panenku? Mungkin pupuknya, mungkin juga cara mengelola tanahnya, mungkin juga cara merawat hariannya, semprot enggak dengan pestisida, misalnya banyak dengan hama-hamanya gitu kan. Saya pelihara dengan baik apa tidak gitu. Kan seperti itu gitu. Dia akan terus mengevaluasi supaya panennya berhasil. Begitu juga teman-teman. Kalau pengen panen keajaibannya berhasil, lakukan prosesnya, jalani semua dengan lengkap ya. Jangan saya suka jurus LOP, saya tinggalkan jurus perisai rezeki. Jangan saya suka bahagia tanpa syarat, tapi saya tidak menjaga spiritual meter gitu. Jangan saya mau merawat terumbu karang, tapi garis kebenarannya masih tinggi. Kan ada yang seperti itu kan. Nah, inilah yang harus kita perbaiki bareng-bareng prosesnya. Jangan terlalu berharap hasil gitu kan. Kalau LOP mah boleh terserah teman-teman mau 5 miliar gitu kan. Bahkan kemarin saya mendengar dari Ustadz Abus gitu ya. Gurunya Pak Nas gitu. Pak Nas LOP-nya 5 miliar sebulan. Tapi gurunya Pak Nas ya Ustadz Yusuf Mansur yang ngajarin itu LOP-nya berapa gitu. 1000 triliun teman-teman. 1000 triliun LOP-nya Ustadz Yusuf Mansur. Keren nggak? Boleh-boleh aja LOP setinggi langit. Semua apa yang Allah ciptakan ya bisa digunakan dengan untuk manusia gitu kan. Bumi, langit dan seisinya memang milik Allah. Tapi kalau kita minta sedikit bagian pasti Allah kasih, karena Allah mempunyai sifat Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Lalu kenapa kita harus takut gagal?
kenapa kita harus takut tidak berhasil dalam LOP-nya gitu. Kalau Pak Nas 5 miliar sebulan udah tercapai lebih. Udah lebih LOP-nya Pak Nas. Ya 1 bulan udah triliunan beliau. Ya omsetnya dari emasnya berapa gitu kan. Dari film, dari buku gitu kan. Loh Ustadz kok jadi pengusaha? Emang nggak boleh? Boleh-boleh aja. Kan Rasul juga pengusaha loh. Gitu kan. Dia Rasul Muhammad. Siapa beliau? Pengusaha gitu. Jadi kalau ada yang berkata, apa sih Pak Nas itu Ustadz yang dagang? Loh emang nggak boleh? Semua Ustadz juga kan harus punya usaha. Kalau nggak usaha bagaimana cara makan? Gitu. Kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman saya berusaha untuk ngajakin teman-teman saya, Bun, saya selalu peduli dengan magnet rezeki. Saya pengen teman-teman saya juga bisa masuk MR. Tapi mereka ketika diajak kok komentarnya macam-macam. Katanya Pak Nas Ustadz yang dagang. Ada loh yang laporan saya seperti itu. Lalu kenapa? Apa salahnya dengan berdagang? Semua orang juga pasti berusaha kan? Saya juga pengusaha meskipun saya pegawai gitu kan. Semua orang itu pengusaha sebenarnya. Mau jadi PNS, mau jadi pegawai kantoran, mau jadi pegawai bank gitu kan. Mau jadi kasir minimarket misalnya, dia juga pengusaha kan, dia jualan jasa. Iya enggak? Guru jualan jasa, dokter jualan jasa gitu kan, pengusaha juga ya. Semua orang itu sebenarnya profesinya adalah pengusaha karena mereka melakukan usaha. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang ini itu gitu kan, nggak usah didengerin gitu kan. Yang penting kita fokus pada proses yang kita jalani untuk diri kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu berharap hasil, tapi perbaiki dulu bagaimana prosesnya. Oke, konsistensi lebih dicintai Allah daripada ledakan semangat wah mana tertiki FOMO lari gitu kan. Daripada kita berapi-api di awal tapi tidak menjaga keistiqomahan selanjutnya. Nah, Allah lebih suka orang yang berjalan pelan tapi konsisten daripada orang yang berlari cepat tapi setelah itu ngos-ngosan dan berhenti. Ibaratnya kayak gitu. Contohnya bagaimana? Bangun 15 menit lebih pagi. Nah, misalnya udah terbiasa bangun, saya bangunnya tahajud mepet Bun, 3:30. Coba deh jam 3:04. Ya, lebih pagi 15 menit. Nah, kemudian teman-teman semuanya begitu bangun jangan pegang HP. Karena nanti terdistrak pikiran kuantumnya. Karena energi pagi hari itu masih energi yang bening. Pikiran teman-teman baru setelah bangun tidur itu masih fresh. Lakukan afirmasi setelah bangun tidur. Jangan langsung pegang HP gitu ya. Bun, tapi saya pegang HP untuk melihat murotal, mendengarkan murotal boleh. Ya, 20 menit awal gunakan setelah bangun tidur itu untuk menginput data baik, berafirmasi, menyusun kegiatan harian kita, mengurangi satu kebiasaan buruk setiap bangun pagi. Misalnya apa bangun pagi kebiasaan buruknya? Ada yang nonton TV Bun, langsung setel TV. Jangan gitu kan. Nah, satu kebiasaan kecil apa yang akan saya jaga mulai besok. Nah, teman-teman selalu berpikir itu setiap harinya gitu Bang. Saya hari ini mau ngapain aja ya? Oh iya, saya mau begini. Afirmasi dulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kerjakan daily rutinnya yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah itu menyusun juga rencana buat besok mau ngapain gitu. Hal kecil yang selalu kita jaga lebih Allah sukai daripada teman-teman langsung melakukan suatu hal yang besar tetapi setelah itu berhenti gitu. Nah, hal kecil yang dijaga Allah bisa menjadi pintu rezeki keajaiban yang besar buat teman-teman semuanya gitu. Nah, ada quote terakhir nih, kita tidak tahu takdir apa yang Allah siapkan, tapi kita bisa memastikan bahwa waktu kita pantas untuk takdir terbaik. Nah, jadi itu ya teman-teman yang harus kita lakukan setiap hari, mengevaluasi diri, kemudian menyadari prosesnya ya. Setelah itu memastikan diri bahwa waktu kita pantas untuk bisa mendapatkan keajaiban apa yang kita mau. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya, dicatat ini gitu kan. Menyadari prosesnya, tidak terlalu berharap hasilnya gitu, memantaskan diri di hadapan Allah supaya kita mendapatkan takdir yang terbaik. Inilah cara menghargai waktu supaya kita mendapatkan kesuksesan karenanya Allah gitu ya, dengan izinnya
Allah, ya seperti itu. Ya mohon maaf masih hujan besar, mungkin suara saya kurang terdengar atau terkadang putus-putus. Tapi alhamdulillah materi kita pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan tidak mengurangi ya kekhidmatan teman-teman dalam proses belajar di tengah badai. Saya melihat teman-teman semuanya tetap tenang, tetap bahagia, energinya Masya Allah luar biasa ya pada malam hari ini ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.